Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih itu DBD dan bagaimana cara terhindar dari penyakit ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samuel Tobio Shanturi. Saya dari kelas MB5C Politeknik Negeri Medan. Jadi dalam video ini saya akan membagi dalam beberapa part, yaitu pertama adalah apa sih itu DBD atau pengertian DBD. Yang kedua adalah bagaimana siklus DBD. Yang ketiga, siapa saja yang bisa terkena DBD dan apa simptoms atau gejala penyakit ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana mencegah DBD. Sebelumnya, saya bukan ahli di bidang ini. Semua konten yang ada di video ini adalah kumpulan informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber. So without further ado, let's get to the video. Kita masuk part yang pertama, yaitu apa sih itu DBD? Demam berdarah dengue adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis atau subtropis di dunia. Jutaan kasus terinfeksi demam berdarah dengue terjadi di seluruh dunia setiap tahunnya. Demam berdarah paling sering terjadi di Asia Tenggara, Pulau-Pulau Pasifik Barat, Amerika Latin, dan Afrika. Namun kini penyakit ini telah menyebar ke daerah baru termasuk wabah lokal di Eropa dan sebagian di selatan Amerika Serikat. Part yang kedua, siklus DBD. Penularan demam berdarah atau DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua nyamuk Aedes pasti membawa virus dengue. Hanya nyamuk Aedes betina yang pernah terinfeksi virus dengue yang bisa menularkan virus tersebut ke manusia. Merangkum penjelasan dari Center of Health Protection, seekor nyamuk Aedes betina dapat terinfeksi virus apabila nyamuk itu sebelumnya menghisap darah manusia yang sedang mengalami demam akut. Part yang ketiga, siapa saja sih yang bisa terkena DBD? Demam berdarah dengue atau DBD bisa menyerang siapa saja, baik yang tua ataupun muda. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan sekitar setengah dari populasi manusia di dunia berisiko terkena penyakit ini. Indonesia sendiri pun termasuk negara rawan DBD dengan catatan kasus yang cukup tinggi. Jadi mulai dari umur anak-anak ataupun dewasa bisa terkena DBD. Gejala-gejala yang biasa dialami oleh yang terkena DBD mengutip dari halodoc.com. Yang pertama, demam tinggi yang terjadi secara mendadak. Yang kedua adalah ototnya terasa nyeri. Yang ketiga adalah sakit kepala. Yang keempat adalah mual dan muntah. Yang keenam adalah tubuh mengalami kelelahan. Yang terakhir adalah munculnya ruam merah. Oke, kita masuk pada yang terakhir atau part keempat, yaitu adalah bagaimana cara mencegah DBD dan apa saja yang harus kita lakukan. Cara pencegahan demam berdarah di rumah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Demam berdarah dengue alias DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi virus dengue. Jika tidak ditangani dengan tepat, pasien berisiko mengalami komplikasi DBD yang bisa berakibat fatal. Pencegahan DBD penting untuk dilakukan agar terhindar dari risiko tersebut. Mungkin Anda sendiri sudah sangat familiar dengan slogan pencegahan demam berdarah DBD yang berbunyi 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Namun, prinsip pencegahan DBD bukan cuma itu. Cara yang paling utama adalah dengan memastikan Anda tidak digigit nyamuk Aedes aegypti. Untuk menghindari penularan demam berdarah, ini bisa dilakukan dengan menjaga lingkungan tetap bersih, juga menggunakan penangkal nyamuk agar tidak berkembang biak di rumah. Yang pertama adalah menguras bak mandi seminggu sekali. Genangan air merupakan tempat bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Maka dari itu, menguras dan membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali adalah pencegahan DBD yang paling utama. 2. Bersihkan juga wadah penampung air lainnya. Jangan hanya berhenti sampah di kamar mandi. Anda juga perlu menguras dan membersihkan berbagai wadah lain di rumah yang menampung air untuk mencegah demam berdarah. 3. Pasang kasa dan kelambu nyamuk. Untuk cara mencegah nyamuk DBD masuk ke dalam rumah, Anda bisa memasang kasa pada setiap lubang ventilasi dan jendela. Yang keempat adalah jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama. Menggantung baju terlalu lama atau menumpuk baju dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Yang kelima adalah gunakan lotion dan krim anti nyamuk. Yang keenam, gunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Yang ketujuh adalah fogging.
Fogging adalah cara pencegahan demam berdarah secara massal dengan penyemprotan obat nyamuk yang menjangkau area lebih luas. Pencegahan dengan fogging biasanya dilakukan ketika masuk musim pancaroba atau ketika angka kasus demam berdarah di daerah Anda mulai meningkat. Fogging paling baik dijadwalkan pada sekitar pukul 5.30 sampai 7.30 pagi atau 4.30 sampai 6.30 malam. Yang ke-8 adalah pangkas dan bersihkan tanaman liar di pekarangan rumah Anda. Rerumputan lebat dan kumpulan ilalang liar yang tidak terawat dapat menjadi sarang nyamuk tersembunyi. Yang ke-9 adalah hias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Menghias interior rumah dengan tanaman mengusir nyamuk seperti serang wangi, bunga lavender, daun peppermint, dan bunga geranium. Yang 10 adalah vaksin DBD. Jika semua cara pencegahan di atas sudah dilakukan, tapi masih takut akan risiko DBD, dapatkan vaksin dengue di klinik atau rumah sakit terdekat. Yang 11 adalah menjaga daya tahan tubuh Anda. Langkah terpenting lainnya yang perlu dilakukan sebagai pencegahan DBD atau demam berdarah adalah meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, risiko Anda terkena penyakit pun dapat dikurangi. Nah, itu dia teman-teman semua, penyakit DBD ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Seperti kata pepatah yang mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat. Thank you.